Sandi Sandoro. Ya, Mas. Oke, baik. Lu berdua ada di suasana hari ini. Oh, mau sudah TV nih? Ya, aktif. 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 Oke, lagu yang dirilis ya hari ini tuh di bawah bendera Naga Suara. Itu ciptaannya Baim. Emang lu bikin lagu ini tuh spesial buat Sandi Sandoro? Betul. Jadi Mas Budi juga tahu pas launching kemarin Mas Budi yang jadi moderator kan di Baim featuring Randy Pandugo. Nah sekarang ini Baim yang berikutnya nih, proyek berikutnya adalah Baim featuring Sandi Sandoro. Kenapa Sandi? Karena satu, saya ngefans banget sama suara beliau. Beliau gila suaranya ini, one of a kind. Jadi kedua memang kita berkawan udah cukup lama dan sempat membicarakan hal ini. Kita buat itu yuk, buat kolaborasi dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya gayung bersambut setahun kemudian. Dan prosesnya pun gampang banget. Saya telepon, San kita itu ya featuring ya lagu gue. Oke. Lu mau denger dulu nggak usah. Udah pokoknya oke gitu. Jadi emang semuanya berjalan dengan seperti go with the flow aja. Jadi rekaman juga 1,5 jam, 2 jam, sisanya gosip. Jadi prosesnya semua gampang gitu. Tapi bahwa gue seneng lagu itu gue desain memang khusus buat Sandi, memang sengaja gitu. Jadi ketika tarikan pertama nih, Sandi pasti gila nih lagu ini pas bagian A-nya, pas referen dia begini. Jadi pas buat tuh gue adrenalin pumping buat lagu itu. Gitu. Pas dinyanyiin, lebih gila lagi ternyata hasilnya gitu. Jadi namanya kolaborasinya gue tepat sasaran. Bukan begitu, Mas Andi? Iya dong. Iya, tadi gue menyaksikan showcase ya lagu tadi itu adrenalin gue itu muncul gitu. Oh, iya. How about you yang dipilih oleh penggemar lu nih Baim? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih udah buat Baim udah memberi kepercayaan sih. Udah ngajak saya untuk kerjasama, kolaborasi dalam satu lagu. Basically emang Baim dan saya mungkin punya latar belakang sama, kita menyukai lagu rootsnya blues ya. Selain pop dan juga blues, soul blues. Dan di saat pertama Baim ngajak saya kerjasama lewat manajemen. Awal itu waktu kita pernah jadi juri di salah satu ajang pencarian bakat ya di digital platform. Kita ngomong, kita bikin sesuatu lah, ya boleh juga nih biar ya duluan kita udah ketemu satu dalam satu event gitu. Akhirnya kejadian juga, Baim punya lagu udah jadi, Baim langsung ngajakin tanpa ragu-ragu saya langsung say yes karena saya cukup yakin bahwa lagunya bakalan dia ngerti apa ya, maksudnya kita punya selera yang cukup sama lah. Lalu buat saya adalah suatu hal yang sangat membanggakan sekali buat saya, sebuah prestasi buat saya. Dari dia diajak kerjasama sama hitungannya kalau di Indonesia ya Baim seorang legenda hidup di musik Indonesia ya. Maksudnya udah sejak awal 90-an dan sampai sekarang pun masih berada di posisi yang di atas ya. Itu suatu prestasi yang nggak main-main, luar biasa. Iya, artinya apa yang ditawarkan oleh Baim ini tuh karena dia mengenal banget karakter Sandi Sandoro ya. Kayaknya tadi menggemari suaranya. Lalu kemudian akhirnya you say yes gua nyanyiin ini kan gitu. Ya, tapi di lagu tadi itu ada nggak tawaran baru secara konsep yang sudah didesain sama Baim kan disuguhin nih. Ada nggak perubahan? Kayaknya ada deh. Kalau perubahan secara musik emang gue buat gitu ya. Tapi kalau secara vokal berubah banget. Jadi pertama kali demo yang gue kasih ke Sandi adalah kurang lebih seperti itu. Pakai suara Baim? Ya pakai suara gue pastinya. Ini lagunya kayak gini ya melodinya. Cuman karena Sandi itu punya dasar blues yang kuat, rootsnya bagus, sehingga dia bisa merubah-rubah note yang saya buat itu menjadi sangat blues banget kalau menurut saya. Soulfully. Betul sekali, dia penyanyi yang memiliki soul luar biasa gitu. Jadi ketika dia nyanyi, saya sudah take
take gitar yang udah saya take awal saya buang semua karena moodnya berubah gitu. Jadi ketika dia udah nyanyi saya take ulang lagi gitar dengan mood yang seperti yang udah jadi sekarang. Gitarnya lebih bluesy lagi, saya bisa explore lebih gila lagi di antara vokal dia. Tadinya saya nyanyi lagunya pop biasa gitu ya. Ketika saya mainkan gitar ya jadinya nggak bisa explore lebih jauh karena notasinya tertahan di pop nada-nada pop ya. Ketika dia masuk, Nah, ada pop yang dimiliki sama Baim. betul. Jadi ketika ada Sandi jadi berubah gitu. Saya bisa lebih blues lagi mainnya. Jadi saya senang ketika dia, wah keren juga lo buat nada kayak gini ya. Jadi dia take 2 kali, 2 apa 3. 3-3-nya itu adalah option buat saya, bukan teknis ya. Jadi bukan lagu ini fals, lagu ini enggak gitu, enggak. Tapi semuanya enak dengan tipe nyanyi yang beda. Saya bisa rilis 3 model berbeda dari dia kemarin gitu kalau mau dirilis. Wow. Artinya bisa dibilang bahwa ini lagu bersama ya sebetulnya. Kalau secara aransemen akhirnya untuk vokal dia banyak intervensi ya. Intervensi dalam arti kata tanpa saya suruh ya. Saya tinggal di boot aja, saya take, dia nyanyi sesuai dengan apa yang dia mau. Jalan aja. Jalan aja. How about the words, lirik? Lirik memang saya yang buat. Itu Nggak ada perubahan dari Sandi. Mengenai cinta yang orang udah enak sama cinta aja. Jadi ketika dinyanyikan oleh Sandi pun dengan lafal dia yang internasional banget kalau menurut gua pronunciation. Yeah. Jadi no problem at all. Set, beres. Jadi take gitar, take vokal tercepat yang pernah saya lakukan bro. 1 jam kurang. 1 jam kurang sejadi. Iya. It's true. Ya seperti itu ya, nggak tahu ya. Kita lamanya dimakan ya. Iya. Makan sama ngomong. Ya. Gini, San, artinya gini, semacam apa ya? Mungkin tips and trick. Gimana lu bisa menaklukkan lagunya Baim? How to handle the song? Menaklukkan. Menaklukkan Nggak tahu karyanya ya. dia. Kayaknya menurut saya kalau di musik saya nggak banyak mikir sih mas. Apa yang kalau saya enjoy ya udah saya jadinya saya nggak usah banyak mikir gimana ya. Just do it. Just you feel the music, that's it. Kalau saya lihat dari Sandi, kenapa dia bisa menginterpretasikan lagu bagus, dia nggak cuma lagu I've Had Enough With Love aja, tapi dia nyanyi semua lagu yang menurut saya, semua lagu yang dinyanyi sama dia jadinya beda gitu. Saya ingat dia nyanyi, waktu itu ada lagu tribute to almarhum Chrisye ya. Iya gitu kalau saya. Ada lagu, bukan nama tribute to Kus Plus, sorry. Kus Plus, ya. Iya. Dia nyanyi lagu Bunga di Tepi Jalan. Saya 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun lalu pernah nyanyi sama Mas Erwin juga lagu yang sama. Pas saya dengerin hasilnya, ini kalau gue main gitar di Sandi yang nyanyi bisa beda banget jadi nyanyi. Jadi memang interpretasi seseorang itu handprint orang ya, jadi beda gitu. Jadi ketika saya lihat dia nyanyi, dia bisa membawakan lagu You're the Inspiration-nya Chicago waktu itu sama David Foster. Buat saya itu selevelan Pete Cetera nyanyinya gitu. Walaupun dia penyanyi aslinya ya, cuman saya bisa mendengar Sandi nyanyi bisa seperti itu. Persis wow katanya si David Foster, dia sendiri sampai wow dia kayak gitu. Karena kita dengar seperti itu. Karena saya juga lihat Sandi orangnya sangat fokus dengan pekerjaan dia aja. Beda sama saya ya, saya ngerjain semuanya. Jadi saya mungkin kalau dibilang orang kurang fokus, saya terima gitu. Karena musik saya kerjain sendiri, mastering, mixing saya kerjain sendiri. Sandi, gue mau datang nyanyi, gue gak mau ngurusin yang lain. Sandi itu sama label gimana? Aku nggak tahu. Gue mau datang mau nyanyi doang. Urusan gue sama manajernya udah gitu. Jadi dia tahu datang kreatif nyanyi beres. Udah. Urusan itu gue nggak ngerti udah. As simple as that gitu. Wajar lah dia juara kemarin ya di. Memang dia fokus sama apa yang dikerjakan itu sih. Fokus. Iya. Itu komplimen yang lengkap tentang seorang Sandi. Dan tapi gue pengen tahu. Sebelum kolaborasi ini cerita tentang Baim pernah dengar dari dia ada band dan seterusnya. Semua karya-karyanya ikutin Ya ya? gue cuman sebenarnya ngikutin waktu masih di Jero, masih kuliah dan ya tahu ada band di mana dia rambutnya masih gondrong dan sebenarnya yang gue suka dari dia cara main gitarnya dia, sound gitarnya dia so mahal dan international class menurut saya tuh soundnya dia, gitar gimana dia pemilihan soundnya, gitarnya dia tuh keren. Iya. Dan Bluesnya keren. gue setuju itu karena pernah dalam sebuah project 100 gitaris kebetulan yang dipercayakan bikin lagu Baim Gitu ya. dan itu banyak gitaris yang gila, yang gilanya adalah dia membuat part untuk sebanyak gitaris itu. Nanti ini di sini. Jadi Itu kan pekerjaan jenius.
Dan itu makanya itu Pongki juga sih yang gila itu, emang itu lagu juga Pongki juga yang buat. Saya cuma bantuin buat aransemennya. Iya, Tapi memang itu that's the point. flashback Aransemen. lagi, memang itu proyek agak gila sih sebenarnya. Bisa sampai kayak gitu saya juga nggak bisa mikir, kalau mengulang lagi saya belum tentu bisa. makanya hebatnya bukan cuma main gitar baik, bukan cuma jago main gitar, jago nulis lagu. He's a composer. Iya. Dan juga jago main gitar, virtuos juga di gitar. Kalau saya bisa nyanyi mungkin, dan gitar saya Bisa main gitar juga. tapi technical saya nggak, bukan virtuos ya. Ritem aja. Saya bisa nulis lagu, dan dia bisa nulis lagu, bisa main gitar, virtuos. Jadi ingat apa kolaborasi Derry Hall and John Oates? Iya. Kalian punya iya. Ngomongin dari Iya, enggak maksud gua gini. Ya pertanyaan Gua makasih tuh cuma, tapi makasih banget Mas. oh iya, enggak karena maksudnya gini, tadi gua dengar, gua tadi lagi di depan pas gua lihat pas nyanyi gua kabur, gua lari. Anjing, gua telat. Tadi bahasa Inggris. Emang itu gua suka banget Mas, gila itu juga gua dari Iya, mesti ingat lagunya kan ya? Ya gue sih taunya lagu-lagu yang Ya hits lah ya. Gue masih SD kelas 5, kelas 6 sampai SMP lah. Iya. Jadi the next question. Tadi lagu dalam bahasa Inggris. Ya sebetulnya bermimpi untuk melengkapi memberi kontribusi terhadap perbendaharaan lagu-lagu di Indonesia. Apakah ada kepikiran lagi? Kalau kemarin yang bikin lagunya Baim in English, ajak Sandi. Kalau Sandi bikin lagu Indonesia terus bareng, tapi dengan format berdua lagi, tapi dalam bahasa Indonesia. Ada kepikiran ke sana atau punya gagasan lain? Ya bebas aja sih. Saya intinya go with the flow aja, dan ya kebetulan saya suka sama Baim secara kita teman baik, dan ngobrol asik sama Baim, ngobrol deep juga sama Baim, terus ngobrol musik juga deepnya juga dapat, dan he's a cool cat ya. Really, terus good hearted. This is a good hearted man. Ya, yang sulit memang kalau dalam berbicara dalam musik itu, kalau cuma nyanyi aja semua orang bisa melakukan memang. Tapi memang untuk proyek yang ini saya sama Sandi kedekatannya bukan cuma musik, tapi memang dia Kalian bersahabat. Sahabat, iya, totalitas dia di musiknya juga beda, kedalaman dia berpikir juga beda tentang sesuatu yang non musikal. Belum preferensi lagunya yang saya sama dia cocok. Ketika saya nyanyi lagu apa dia nyamber, ketika dia nyanyi lagu apa yang zaman dulu saya nyamber. Oh, iya. Ngomong Hall and Oates, wah gitu. Itu sesuatu yang jarang saya dapatkan, dan dia juga jarang dapatkan untuk era-era milenial sekarang ini, karena ketika kita ketemu orang baru yang dibahas pasti akan era baru semua. Jadi kita juga kangen ngobrolin Eddie Van Halen, ngobrolin Jimi Hendrix zaman dulu, ngomong-ngomong yang ngalor ngidul jadul aja gitu. Itu boleh tuh nanti kalau buat rencana kita boleh nulis satu ya Lagunya. Ya, seru ya. Gila kan, karena kita memang lagi mau buat konsep nyanyiin lagu yang 90s. Soalnya tadi akhirnya gue punya impian penikmat musik, tiba-tiba kebayang, gue ngebayangin lagu dia sama teman-temannya di The Dance Company, Papa Rock and Roll gitu, tapi lu yang nyanyiin. Pasti beda jadi. Iya. Dia nyanyiin lagu apa aja Seperti beda. dia nyanyi lagu Ali Topan tuh ya. Iya. Anak jalanan anjing. Aduh, lu gila lu nyanyi sampai. Iya. Terus Makasih lagunya. Iya, kayak Ekspresi dia Ekspresi- sama ekspresi. suara yang keluar sebanding gitu. iya, ekspresi gemesin ya. Iya. Oke, akhirnya ini pertanyaan yang rada serius tapi penting gue sampein. Gue selalu sampein itu, teori bilang bahwa yang bisa mengendalikan intoleransi menjadi ringan, kembali ke nilai toleransi itu adalah kebudayaan. Dan yang terbaik itu hari ini untuk anak muda adalah musik. How your opinion? Ya harus lebih dibanyakin ya event musik, dan tanpa adanya unsur politik terlepas dari itu ya one love aja lah ya, semua gabung dan kita bersatu lagi dalam kegembiraan ya, dalam keberagaman di musik apapun itu, tanpa adanya unsur-unsur
politisasi dan segala macam. Yang penting pure music, pure love. Ya musik saya emang udah dari dulu mengemari musik, karena musik menurut gue juga memang salah satu bahasa non verbal yang bisa dilakukan orang berkomunikasi tanpa harus pakai ngomong, bisa nyambung, bisa tahu, sama-sama tahu. Terbukti juga kalau menurut gue kalau kita sambung-sambungin dengan politik, semua pemimpin negara yang senang dengan musik pasti negaranya jarang perang. Presidennya jarang melakukan invasi, jarang melakukan apa-apa, karena mungkin musik itu membuat dia lebih tenang, Lebih demokratis mereka. demokrasi, melakukan demokratis dengan melakukan segala sesuatu. Jadi musik itu apa ya, secara nggak langsung bikin orang juga awet muda. Orang yang nggak demen musik harus hati-hati gitu, karena musik itu menyamarkan manusia. Oke, thank you. Thank you. Baik. Thank you. Thank you, San. Ya. Ya, see you.